Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya dari Pak Sapaat. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemasangan NGT dan melakukan bilas lambung pada pasien yang mengalami keracunan. Baik, tanpa berbasa-basi, marilah kita mempersiapkan alat-alat yang akan dipersiapkan untuk melakukan pemasangan NGT dan bilas lambung. Untuk yang pertama, di sini ada perlak, kemudian ada stetoskop, kemudian ada handscoon, kemudian ada tisu, kemudian ada hand sanitizer, kemudian di sini ada gel, kemudian di sini ada selang NGT, kemudian ada plester, kemudian ada spuit 10 cc, kemudian ada spuit yang 50 cc. Kemudian di sini juga ada bak spesimen untuk nantinya kita akan mengambil spesimen dari pasien dan kita akan mengirimnya ke lab. Setelah itu kita juga mempersiapkan baskom nanti untuk mempersiapkan bilas lambung kepada pasien. Baik, seperti biasa sebelum kita ke pasien, kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Baik, setelah kita melakukan cuci tangan, kita ke pasien. Seperti biasa kita melakukan orientasi. Selamat pagi Bapak, apakah benar dengan Bapak S? Ya, baik sekali Bapak. Baik, di sini perkenalkan nama saya Parwat Dede. Di sini saya yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan selang pada hidung Bapak dan nanti akan dilakukan bilas pada lambung Bapak yang bertujuan untuk mengeluarkan racun yang terdapat dalam tubuh Bapak yang semalam Bapak sudah minum cairan Wipol ya Pak. Baik, kalau begitu sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang Pak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada bisa kita mulai ya Pak. Baik, setelah itu kita cuci tangan kembali menggunakan hand sanitizer atau air mengalir. Kemudian kita menggunakan handscoon. Usahakan pada saat mencuci tangan tadi lepaskan semua aksesoris yang menempel dalam tubuh teman-teman semuanya, seperti jam tangan, cincin dan gelang. Namun di sini saya memakai jam tangan. Baik, untuk selanjutnya kita dekatkan peralatan kepada pasien. Baik, untuk selanjutnya, baik Pak, bagaimana keadaan Pak sekarang? Oh iya, baik, untuk selanjutnya di sini daerah dada pasien. Permisi ya Bapak. Kemudian kita dekatkan bengkok ke daerah dekat pasien. Kemudian setelah itu kita siapkan selang NGT. Kemudian kita melakukan pengukuran selang. Di sini menggunakan selang NGT. Kemudian untuk pengukurannya kita ukur dari hidung ke pangkal telinga. Kemudian dari pangkal telinga ke PX. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Kemudian setelah itu kita berikan gel ke selang NGT. Di sini bisa menggunakan kasa ataupun bisa langsung ya teman-teman, tergantung dari teman-teman ingin menggunakan kasa ataupun langsung. Kemudian setelah itu kita kaji lubang hidung pasien, mau yang mana yang mau dimasukkan selang NGT. Baik Bapak, Bapak bisa tarik nafas, kemudian nanti bisa dibantu dengan menelan ya Bapak. Persiapan Pak. Ya baik, bagus Bapak. Sambil bantu menelan Pak. Ya baik, bagus. Terus Pak, usahakan di sini sampai menyentuh tanda yang tadi sudah teman-teman buat. Kemudian setelah itu kita ambil spuit yang 10 cc. Kemudian kemudian kita
menggunakan stetoskop. Kemudian kita dekatkan ke lambung pasien. Kemudian kita berikan tekanan yang sangat tinggi. Di sini hembusan angin sudah terdengar, itu menandakan bahwasannya selang NGT sudah masuk ke daerah lambung. Untuk selanjutnya kita juga bisa menggunakan kita aspirasi sepuitnya. Apabila terdapat cairan di lambung, berarti itu sudah menandakan sudah masuk ke lambung. Dan untuk yang terakhir di sini kita menggunakan kom yang sudah berisi air. Kemudian kita masukkan ujung selang NGT. Apabila terdapat gelembung-gelembung, berarti itu menandakan bahwasannya selang NGT masuk ke paru-paru. Dan apabila tidak ada gelembung, berarti itu sudah menandakan bahwasannya selang NGT sudah masuk ke lambung. Baik, untuk selanjutnya di sini sudah dipastikan bahwasannya selang NGT sudah masuk ke lambung. Kemudian kita fiksasi menggunakan plester. Fiksasi menggunakan plester. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan fiksasi di daerah hidung pasien, tempelkan. Kemudian kita membentuk kupu-kupu. Kemudian kalau plester sudah terpasang di hidung pasien, kita siapkan cairan untuk melakukan bilas lambung. Di sini untuk cairannya ada cairan NaCl, kemudian ada spuit 50 cc. Kita dekatkan. Untuk selanjutnya kita di sini menggunakan cairan NaCl untuk membilasnya. Di sini cairan yang akan diberikan sebanyak 200 sampai 300 cc. Untuk yang pertama kita ambil cairan NaCl. Kemudian kita masukkan seperti ini. Kemudian di sini bisa dibuka agar untuk selanjutnya biarkan cairan masuk ke dalam lambung pasien. Ulangi sampai itu mencapai 300 cc. Tapi di sini jangan mendorong secara langsung ya, karena itu akan membuat pasien tersedak. Kemudian kita masukkan lagi cairan. Baik, di sini sudah selesai kita memasukkan cairan sebanyak 300 cc. Untuk selanjutnya kita posisikan pasien menghadap ke kita. Baik Bapak, permisi ya Pak. Kemudian siapkan baskom dan kita alirkan cairan dari lambung menuju ke baskom. Kita kaji cairannya, kalau semisal masih terdapat darah dan cairan yang berwarna, kita lakukan pemberian cairan seperti tadi sebanyak 300 cc sampai cairannya bersih dan tidak ada darah. Baik, setelah itu kita kaji keadaan pasien, bagaimana keadaan pasien, apakah semakin membaik ataupun semakin parah. Untuk selanjutnya kita rapikan alat yang sudah kita pakai tadi. Anggap saja ini NGT-nya sudah terpasang ya, karena itu tadi lepas terus jadi saya ambil. Di sini anggap saja NGT-nya masih terpasang. Setelah itu kita lakukan terminasi kepada pasien. Baik, Bapak, baik, bagaimana keadaannya sekarang? Setelah saya melakukan bilas lambung, apakah keadaannya sudah enak atau malah ada keluhan lain, Pak? Kalau tidak ada, baik. Kalau begitu sebelum saya meninggalkan ruangan, apa ada yang ditanyakan Bapak?
tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya permisi dulu ya Pak, dan semoga cepat sembuh. Sekitar 2 jam lagi saya akan kembali ke sini untuk memberikan obat kepada Bapak. Ya, baik Pak. Baik Pak, sama-sama. Kemudian kita lepaskan handscoon, kemudian taruh ke tempat disinfeksius, kemudian kita melakukan cuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer ataupun bisa menggunakan air mengalir. Dokumentasi telah dilakukan pemasangan NGT dan bilas lambung pada Tuan S. DS pasien mengatakan setelah dilakukan bilas lambung keadaannya membaik dan masih merasa agak sedikit pusing. Kemudian untuk DO-nya cairan NaCl sudah dimasukkan sebanyak 300 cc dan untuk cairan akhirnya berwarna bening dan tidak terdapat darah. Tanda tangan perawat. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya lakukan. Mohon maaf apabila pada pelaksanaan dan tindakannya kurang maksimal. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.